Sejak saat itu, James mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, teman-teman. Dalam mimpinya nih ya, dia tuh selalu berteriak, pesawat terbakar, pesawat terbakar, pesawat terbakar. Dan dia tuh melakukan gerakan seperti mendorong sesuatu ke atas ya, seolah-olah sedang membuka penutup kokpit, seolah dia tuh ingin menyelamatkan diri gitu ya. Reinkarnasi atau kelahiran kembali adalah konsep filosofis atau religius kuno yang menyatakan bahwa jiwa atau kesadaran seseorang akan terlahir kembali ke dunia dalam tubuh yang berbeda setelah kematian. Konsep ini telah menjadi bagian dari kepercayaan banyak budaya di seluruh dunia, termasuk Hindu, Buddha, Jainisme, dan juga Sikhisme. Tapi apakah reinkarnasi itu hanya mitos belaka atau ada bukti nyata yang mendukungnya? Mari kita selami misteri ini ya teman-teman. Cari tahu yuk. Reinkarnasi mengajarkan kita bahwa kehidupan ini bukanlah akhir dari segalanya. Kematian hanyalah sebuah transisi menuju kehidupan yang baru. Konsep ini memberikan harapan dan makna bagi banyak orang, karena menjanjikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Reinkarnasi ini bukan hanya sekedar kepercayaan ya teman-teman, tapi juga bagian dari budaya dan tradisi di berbagai belahan dunia. Di Bali misalnya, reinkarnasi diyakini sebagai siklus kelahiran kembali yang terus berlanjut. Masyarakat Bali percaya bahwa jiwa akan kembali ke dunia untuk memperbaiki karma dan mencapai moksa atau pembebasan. Nah, lain lagi nih ya, di Bali dan di Tibet, para lama diyakini dapat memilih untuk dilahirkan kembali demi melanjutkan ajaran Buddha. Bahkan ya, di Mesir kuno, konsep reinkarnasi tercermin dalam kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian dan proses mumifikasi. Nah, kali ini kita akan bahas 5 contoh kejadian yang dipercaya sebagai reinkarnasi. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini ya untuk mendapatkan info-info unik lainnya. Kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Ya, kisah nyata reinkarnasi seorang pilot Perang Dunia Kedua. Jadi di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat ada seorang anak laki-laki bernama James, tepatnya James Lerner. Sejak kecil dia itu menunjukkan minat yang luar biasa terhadap pesawat teman-teman. Bahkan ia memiliki pengetahuan detail tentang penerbangan. Pada suatu ketika nih ya, ibunya James ini membelikannya sebuah model pesawat dan dengan antusias berkata bahwa pesawat tersebut sangat hebat karena memiliki bom di bawah sayapnya. Jadi ibunya bilang begitu ya teman kepada James. Namun James kecil ini langsung meralat perkataan dari ibunya. Itu bukan bom, Ma. Itu adalah tangki bahan bakar tambahan. Itu bukan bom. Bayangin ya teman-teman ya. Seorang anak berusia 2 atau 3 tahun mampu membedakan antara tangki bahan bakar tambahan dengan bom. Luar biasa ya teman-teman. Nah, selain itu, pada suatu hari ketika orang tuanya mengajaknya melihat pesawat asli, James kecil hanya duduk di dekat pesawat, melakukan berbagai gerakan yang tampak seperti pemeriksaan pra-penerbangan. Sejak saat itu, James mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, teman-teman. Dalam mimpinya nih ya, dia tuh selalu berteriak, pesawat terbakar, pesawat terbakar, pesawat terbakar. Dan dia tuh melakukan gerakan seperti mendorong sesuatu ke atas ya, seolah-olah sedang membuka penutup kokpit, seolah dia tuh ingin menyelamatkan diri gitu ya. Jin ini juga sering bercerita kepada orang tuanya dan juga neneknya tentang seorang pilot Perang Dunia Kedua. Ceritanya itu begitu detail banget teman-teman, seolah-olah dia itu sedang menceritakan pengalaman pribadinya, mulai dari misi harian, masalah yang dihadapi, hingga perasaan saat menerbangkan pesawat. Kemudian ayahnya juga bertanya, pesawat apa yang kamu terbangkan James? Kemudian James pun jawab, saya menerbangkan pesawat tempur Corsair. Saya adalah pilot di kapal induk bernama Natoma Bay. Kemudian ayahnya menimpali lagi. Apakah kamu memiliki teman atau rekan kerja saat menjadi pilot, James? Kemudian James pun menjawab, ada ayah. Salah satunya bernama Jack Larson. Kemudian ayahnya pun mulai mencari informasi dan menemukan bahwa semua yang dikatakan oleh James kecil ini memang benar adanya teman-teman. Kapal induk Natoma Bay memang ada dan selama Perang Dunia Kedua, kapal tersebut menjalankan misi di Pasifik, dilengkapi dengan pesawat tempur Corsair. Salah satu pilotnya, James Huston, gugur dalam serangan ke Pulau Ryukyu di Jepang.
Rekan pilotnya, Jack Larson, juga merupakan orang yang nyata, teman-teman. Nah, melalui unggahan di internet, ayah James berhasil menemukan seorang veteran yang pernah bertugas di kapal Natoma. Veteran itu mengatakan bahwa pesawat James Huston jatuh karena mesinnya itu terkena tembakan langsung dari musuh. Detail ini hampir persis sama seperti yang diceritakan oleh James kecil. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ayahnya itu sepenuhnya percaya bahwa anaknya yang masih kecil ini memiliki memori pilot yang gugur pada tahun 1945 di Pasifik. Seiring pertumbuhan James kecil, ingatan tentang kehidupan sebagai pilot perlahan mulai memudar. Konon, anak-anak berusia 2 hingga 5 tahun itu paling mudah mengingat kehidupan sebelumnya. Setelah usia ini, memori tersebut cenderung tertutup. Nah, kisah James ini menjadi bukti ya dari teori ini, teman-teman. Psikolog anak Dr. Jim Tucker mengatakan, kami telah mengumpulkan lebih dari 2.700 kasus seperti ini dari berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Afrika Barat, Amerika Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat. Bukti-bukti yang ada ini sudah menunjukkan bahwa kita itu harus mempertimbangkan kemungkinan adanya kebenaran dari teori reinkarnasi. Orang tua James, Bruce, dan Andrea awalnya itu nggak percaya sama teori reinkarnasi ya teman-teman. Namun pengalaman yang luar biasa yang mereka saksikan pada putra mereka itu mengubah cara pandang mereka tentang teori dari reinkarnasi. Seru ya teman-teman ceritanya. Kisah datang dari seorang gadis India yang pernah viral di masanya, teman-teman. Bagaimana nggak viral ya, teman-teman? Gadis tersebut mengaku sosok reinkarnasi dan ia juga mengungkap kehidupan di masa lalunya. Gadis tersebut bernama Santi Devi. Santi Devi lahir pada tanggal 11 Desember tahun 26 di Delhi, India. Ia tidak pernah berbicara hingga usianya 4 tahun. Namun saat ia mulai berbicara, ia malah mengatakan hal yang aneh kepada orang tuanya. Santi Devi mengaku jika ia itu bernama Lugdi, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Mathura, India. Anehnya lagi, Santi itu mengaku jika dirinya memiliki suami yang bernama Kadernat. Hal itu tentu membuat keluarganya, terutama kedua orang tuanya, terkejut dan kebingungan. Mereka itu lantas menganggap bahwa jika omongan anaknya itu sebagai angin lalu atau halusinasi ya teman-teman. Namun ya, Santi itu terus-menerus membicarakan hal tersebut kepada orang tuanya. Hingga suatu hari, kepala sekolah Santi membantunya untuk mengirimkan surat yang ia tulis kepada pria yang ia sebut sebagai suaminya. Ya, teman-teman, setelah itu betapa terkejutnya semua orang setelah surat itu mendapat balasan dari Kadenat yang disebut sebagai suami dari Santi. Kadenat heran, mengapa bisa ada anak kecil yang mengetahui hal-hal mendetail tentang almarhumah istrinya Lugdi. Akhirnya nih ya, suami Lugdi tadi Kadenat mengutus sepupunya untuk pura-pura ya menjadi dirinya. Namun Santi itu mengenali pria itu sebagai sepupu dari suaminya. Pada akhirnya Kadenat pergi dan menemui Santi dan terkejut mengenai hal-hal detail yang dikatakan Santi mengenai almarhumah istrinya. Setelah mendengar hal detail yang diceritakan oleh Santi, dia yakin ya bahwa gadis kecil ini adalah reinkarnasi dari Lugdi Devi, istrinya yang sudah meninggal. Nah, cerita ini pun viral dan membuat geger warga India, teman-teman. Akhirnya cerita ini pun sampai ke telinga Mahatma Gandhi. Orang tua Santi diminta untuk mengizinkan putrinya untuk pergi ke Mathura pada bulan November tahun 1935. Santi pun pergi ke Mathura bersama kedua orang tuanya dan juga tim investigasi Mahatma Gandhi. Nah, sesampainya di Mathura, tim investigasi dibuat tercengang ya teman-teman. Ketika Santi itu terlihat sangat mengenal daerah Mathura. Gadis kecil itu bahkan dengan sangat lancar memimpin jalan ke rumahnya dan mengenali semua anggota keluarganya, teman-teman. Nah, cerita Santi itu pun tak hanya menggembarkan dunia India aja, namun juga dunia internasional. Para peneliti, wartawan, dan juga jurnalis itu berbondong-bondong datang ke India untuk menyelidiki kisah ini. Itu teman-teman. Hingga akhir hidupnya, Santi Devi itu menolak untuk menikah. Alasannya, sebab di kehidupan sebelumnya, sebagai Lugdi, ia bersumpah kepada suaminya, Kedernat, untuk selalu setia dan menikah hanya sekali seumur hidupnya. Nah, itu tadi ya teman-teman cerita reinkarnasi dari seorang pilot dan juga seorang wanita di India bernama Santi Devi. Ya, apapun pendapat kalian, silahkan ya. Bebas kalian bisa berpendapat di kolom komentar. Kalian percaya nggak dengan dunia reinkarnasi?
Semuanya saya kembalikan kepada kalian, teman-teman. Nah, untuk edisi kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, kalian share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin memerlukan info-info unik di dunia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.